to strap my brother to an electric chair, sent 50,000 volts coursing through his body for a crime he didn't commit. I'm here to make sure that doesn't happen. I've been in Fox River nearly 3 weeks now. Those pipes are our way out. Hai, apa kabar kalian semua? Tentu, kalian sudah siap dengan ketegangan serial cerita Prison Break bersama saya Mas Ad di channel Nobar Series. Check it out. Dipersembahkan oleh Tahu Tek Cak Tidak Cak No. Alright, exit! Lockdown! This is Bellic. Our wing has been breached. Ketika para napi mencoba merusak kantor ruang perawatan, Dr. Sarah mempersiapkan dirinya untuk menghadapi mereka dengan serpian kaca yang dijadikannya senjata. Seorang napi melemparkan buku telepon yang dibakar ke dalam kantor itu untuk memaksanya keluar. Dr. Sarah mencoba memadamkan api itu dan tertangkap oleh pemimpin kerusuhan itu, yakni Stroker. Dia berhasil menusuknya dan berlari menjauh, sementara asap di sana semakin tebal. Saat itu, Scofield muncul dari saluran udara yang ada di langit-langit ruangan dan menariknya untuk menuju ke tempat yang aman. Get those guys in line. Think that's gonna work? No, but it's protocol. Mr. Warren, what's happening in there? Tell them we need the air back on. They got Bob. That girl. Di sel Scofield, T-Bag mengikat Bob si penjaga dan mencari kartu identitas Bob di dompetnya. Dia menemukan alamat Bob dan foto putrinya yang remaja. Kemudian, T-Bag mengancam Bob dan keluarganya. Mengetahui hal tersebut, Abruzzi memperingatkannya agar tidak menyakiti penjaga tersebut. Abruzzi hendak mempertahankan Sandra itu sebagaimana rencana Scofield, namun T-Bag beralasan ingin membantu dengan caranya sendiri. Kemudian, Abruzzi merayap melalui lubang sel itu untuk menyusul Sucre dan berusaha melanjutkan pekerjaan untuk menjebol tembok penghalang jalur pelarian mereka menuju saluran air. Dengan kepercayaan diri Abruzzi saat mengebor dan tenaga pukulan Sucre, tembok itu akhirnya jebol. Sementara itu, dalam perjalanannya untuk menemukan Scofield, Lincoln diserang oleh Turk yang telah disewa para agen rahasia untuk membunuhnya. Lincoln telah masuk ke perangkap Turk dan harus bertarung melawan pembunuh bayaran tersebut. Dalam perkelahian itu, Turk akhirnya jatuh dari ketinggian dan tewas sebelum Lincoln bisa mengetahui siapa yang mengirimnya. What's it all about? Who sent you? Man, you gotta help me. Gubernur Tancredi akhirnya tiba di Fox River untuk memastikan keselamatan putrinya, yakni Dr. Sarah, dan mengambil alih kendali Fox River langsung di bawah perintahnya. Kapten Bellic mengambil kesempatan untuk menjilat kepada pejabat itu dengan mengapresiasi sikap tegas gubernur dan mengadukan kepadanya bahwa seringkali kepala sipir Pope bersikap terlalu lunak kepada para narapidana. These inmates don't mess around. Us COs need to get tough. But he doesn't understand that sometimes you gotta grab the situation by the gonad. Sementara itu, Scofield dan Dr. Sarah yang berada di langit-langit ruangan mencoba mencari jalur yang tepat untuk menuju halaman penjara dengan diikuti para perusuh yang mengejar mereka. Dr. Sarah merasa tersentuh karena Scofield telah menyelamatkannya. Tetapi dia juga curiga bagaimana Scofield bisa mengetahui arah-arah tersebut dengan sangat baik. Scofield mengatakan dia dapat mengetahui semua ini karena dia dipekerjakan di prison industry. Ketika mereka turun di suatu ruangan, Stroker menemukan mereka dan mulai menyerang Scofield. Mereka berhasil kabur darinya dan menuju ke ruang berikutnya untuk keluar menuju halaman. Scofield menolak ajakan Dr. Sarah untuk mengikutinya menuju halaman dan masih berusaha menghindari kejaran Stroker dan kawan-kawannya. Tiba-tiba, sinar laser seorang sniper ditujukan ke dadanya. Dr. Sarah mendorongnya
tepat saat Stroker masuk ke dalam ruangan itu dan menggantikannya sebagai target tembakan. Dr. Sarah bergegas keluar dan mendapat pengawalan petugas sebelum akhirnya dia dapat menemui ayahnya dalam keadaan selamat. There's nobody that is forcing you to be here. Just next time you badmouth me to one of my superiors, there are going to be serious consequences. Sir. Good. Let's clean this mess up. Lincoln, sebagaimana pula dengan Schofield, mengkhawatirkan keselamatan saudaranya, dan mereka saling berpelukan ketika akhirnya bertemu. Mereka pun segera kembali ke sel Schofield untuk membereskan keadaan. Para penjaga beserta pasukan bersenjata lengkap telah bersiap untuk menyerbu penjara. Ketika tim pelarian berada di sel Schofield untuk membahas apa yang harus dilakukan dengan penjaga Bob, semua orang, kecuali T-Bag, ingin mempertahankannya hidup-hidup. Namun T-Bag tetap menghabisinya dengan menusuknya di perut, lalu melemparkannya dari balkon. Di tempat lain, Veronica dan Nick terbang ke Washington DC untuk melacak panggilan telepon yang telah melaporkan Lincoln di malam pembunuhan itu. Mereka akhirnya menyadari bahwa korban adalah orang yang telah membuat terobosan dalam energi ramah lingkungan. Pembunuh yang sebenarnya bisa saja adalah orang-orang yang berkepentingan di balik kebijakan industri minyak. Dan ternyata panggilan itu dilakukan dari sebuah telepon umum di luar dua kantor pusat perusahaan energi. Tiba-tiba telepon umum itu berdering dan Veronica mengangkatnya. Kalimat ancaman pembunuhan itu pun sekarang ditujukan untuk mereka berdua. Hey. Who is this? Is Lincoln Burrows really worth it? As of now, both of you are dead. Come on, let's go. Sampai di sini, cerita akan bersambung ke episode berikutnya. Dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan tinggalkan komentar. Terima kasih.